Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian. Kali ini, sebuah treat horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Di Rumah Sendirian. Selamat menyimak kalau kalian berani. Hujan turun rintik-rintik sejak pagi, membasahi jalanan komplek perumahan yang sepi. Langit mendung menggantung rendah, seolah menekan perasaan Desi yang sejak tadi hanya duduk di ruang tamu, memperhatikan ayahnya yang sibuk memasukkan barang ke dalam kopernya. "Jaga rumah baik-baik ya. Kalau ada apa-apa, langsung telepon ayah," kata ayahnya sambil menarik resleting koper hingga tertutup rapat. Desi mengangguk pelan. "Iya ya." Sejujurnya, ia tidak keberatan ditinggal sendirian selama seminggu. Ini bukan pertama kalinya ayahnya pergi dinas keluar kota, dan selama ini ia sudah terbiasa mengurus dirinya sendiri. Namun entah kenapa, kali ini rasanya berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. "Ayah perginya naik mobil sendiri kan?" tanya Desi sambil menggigit bibir. Ayahnya mengangguk sambil tersenyum. "Iya, dinas kali ini kotanya lumayan dekat. Cuma butuh paling lama 1 jam perjalanan dari rumah, Des. Jadi lebih enak mobilan sendiri, lebih nyantai kalau mau mampir kemana-mana." Jam dinding menunjukkan pukul 9:30 pagi. Mereka berdua duduk di ruang tamu menikmati kehangatan kebersamaan yang sebentar lagi akan berakhir. "Jangan lupa makan yang teratur," pesan ayahnya lagi. "Dan jangan tidur terlalu malam." Desi mengangguk lagi, kali ini sambil tersenyum tipis. "Iya ya, aku tidak bakal lupa." Di balik wajah tenangnya, Desi sebenarnya menyimpan rasa cemas. Bukan karena takut ditinggal sendirian, melainkan karena firasat aneh yang sejak tadi terus mengganggunya. Mungkin hanya sugesti belaka, atau mungkin hanya efek dari cuaca yang mendung ini. Tapi ada sesuatu yang terasa ganjil. Ketika pukul 10 tepat, ayahnya memasukkan koper ke bagasi belakang mobil. Sebelum masuk ke dalam mobil, ayahnya menoleh dan tersenyum ke arahnya. "Ayah pergi dulu, Des. Jaga diri baik-baik ya." Desi membalas senyum itu, meskipun hatinya terasa berat. "Iya, hati-hati di jalan ya." Mobil ayahnya perlahan melaju menjauh, meninggalkan Desi yang masih berdiri di teras, menatap kendaraan itu hingga menghilang di tikungan jalan. Kini rumah terasa jauh lebih sunyi. Desi menarik nafas dalam, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Ia mengunci pintu depan memastikan semuanya aman, sebelum berjalan menuju dapur untuk membuat segelas teh hangat. Hari itu berjalan seperti biasa. Desi menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kamar, mengerjakan tugas sekolah yang tertunda, mendengarkan musik, dan sesekali menonton TV. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, ketika malam tiba, suasana di rumah mulai berubah. Langit yang sejak pagi sudah mendung kini semakin pekat. Angin berhembus kencang, menggoyangkan ranting-ranting pohon di halaman. Hujan yang semula hanya rintik-rintik mulai turun deras, menimbulkan suara gemuruh yang terdengar jelas dari dalam rumah. Desi duduk di ruang tamu, bersandar di sofa sambil menggenggam ponselnya. Ia mencoba menghubungi ayahnya sekedar untuk obat kangen dan teman ngobrol. Siapa tahu ayahnya sedang luang waktunya di sela-sela acara dinasnya. Namun panggilannya tidak terhubung. "Nomornya tidak aktif," gumam Desi mengernyit bingung. Mungkin ayahnya masih ada sesi acara di hotel, atau mungkin ponselnya kehabisan baterai. Tapi tetap saja Desi merasa sedikit gelisah.
Ia mencoba lagi beberapa kali tetapi hasilnya tetap sama, tidak ada jawaban. Di luar, hujan semakin deras. Suara angin yang menderu-deru bercampur dengan suara tetesan air yang menghantam atap rumah, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Lalu, saat jarum jam menunjuk pukul 22:15, tok 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 tok, Desi tersentak. Suara ketukan terdengar dari pintu depan. Jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh ke arah pintu mendengarkan dengan seksama. Tok tok tok. Ketukan itu terdengar lagi lebih jelas. Lalu, sebuah suara lirih terdengar dari balik pintu menembus gemuruh hujan. Desi, buka pintunya nak. Desi membeku di tempatnya. Itu suara yang sangat dikenalnya. Suara ayahnya. Namun ada sesuatu yang aneh. Seharusnya ayahnya masih di luar kota. Baru pagi tadi beliau pergi, tidak mungkin ia sudah pulang sekarang. Lalu, siapa yang berdiri di luar sana? Tok 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 tok. Ketukan di pintu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih mendesak. Desi, buka pintunya nak. Ini ayah. Desi menelan ludah. Matanya membelalak menatap pintu depan yang tertutup rapat. Hujan di luar semakin deras. Angin berembus kencang hingga terdengar siulan tajam melewati celah-celah rumah. Di dalam kepalanya, berbagai pikiran berputar cepat. Tidak mungkin ini ayahnya. Ayahnya baru saja pergi pagi tadi. Dan rencananya ada acara dinas luar kota selama seminggu. Bahkan, ia sudah beberapa kali mencoba menelpon ayahnya tapi tidak pernah tersambung. Tapi suara itu benar-benar terdengar seperti suara ayahnya. Lembut, penuh kasih sayang, persis seperti setiap kali ayahnya pulang kerja dan menyapa dirinya. Tangan Desi mulai berkeringat. Ia menggenggam ponselnya erat-erat. Jempolnya dengan gemetar mencoba menelpon ayahnya lagi. Jantungnya berdetak makin kencang ketika layar menunjukkan panggilan masih berdering, tapi tidak ada yang mengangkat. Tok tok tok. Desi, ini ayah nak. Buka pintunya. Hujan deras di luar, ayah kedinginan. Suara itu terdengar lebih lirih kali ini, seolah benar-benar memohon. Desi menggigit bibir, hatinya diliputi kebingungan. Jika memang itu ayahnya, mengapa ia tidak memberi kabar sebelum bahwa ia pulang lebih cepat? Dan mengapa ia tidak mau menggunakan kunci cadangan seperti biasanya? Desi berdiri perlahan dari sofa. Langkahnya terasa berat saat mendekati pintu. Ia menempelkan telinganya di permukaan kayu mencoba mendengar lebih jelas. Di luar, suara hujan menghantam tanah bercampur dengan desir angin yang dingin. Lalu, suara itu terdengar lagi. Desi, ini ayah. Perlahan, Desi berjalan ke jendela yang ada di sebelah pintu. Tangannya terulur menarik sedikit tirai untuk mengintip keluar. Di teras depan yang basah, berdiri sesosok pria dengan pakaian yang kuyup. Rambutnya basah tertutup air hujan dan wajahnya terlihat samar dalam temaram lampu teras. Desi terkejut. Dari posturnya, dari pakaiannya, pria itu benar-benar mirip dengan ayahnya. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Ia menyipitkan mata mencoba melihat lebih jelas. Hujan membuat pandangannya agak buram. Tapi kemudian, ia menyadari satu hal yang langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Tahi lalatnya. Desi langsung teringat dengan satu hal kecil namun sangat penting. Ayahnya memiliki tahi lalat besar di bawah bibirnya. Tapi pria yang berdiri di luar ini memiliki tahi lalat besar di atas bibirnya. Jantung Desi hampir copot. Ia buru-buru mundur dari jendela menutup tirai dengan cepat. Tangannya gemetar, nafasnya tersengal. Rasa takut yang sejak tadi hanya samar kini meledak menjadi kepanikan. Siapa itu? Siapapun,
Yang berdiri di luar itu, dia bukan ayahnya. Desi melangkah mundur, menjauh dari pintu berusaha berpikir jernih. Tapi otaknya terasa kacau. Lalu, suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan. Tok, tok, tok. Desi, kenapa kamu tidak membukakan pintu untuk ayah? Desi ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia tahu sosok di luar itu bukan ayahnya. Tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa mundur perlahan ke ruang tengah, matanya tetap terpaku ke arah pintu. Tiba-tiba, suara ketukan itu berhenti. Hening. Yang terdengar hanya suara hujan deras di luar. Desi berdiri di tengah ruangan, seluruh tubuhnya menegang. Ia tidak tahu apakah sosok itu sudah pergi atau masih ada di luar. Lalu, krak, Desi melompat kaget. Suara itu datang dari jendela samping. Seseorang atau sesuatu sedang mencoba mengintip dari celah jendela. Desi tidak berani melihat. Ia tahu bahwa siapapun yang ada di luar itu bukan manusia biasa. Dengan nafas tersengal, ia merunduk dan merayap ke bawah meja ruang tamu mencoba menyembunyikan diri. Lalu, suara itu terdengar lagi. Tok, 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 tok. Tapi, kali ini suara itu datang dari jendela samping. Desi, ayah tahu kamu ada di dalam, nak. Buka pintunya. Air mata mulai menggenang di mata Desi. Ia menggigit tangannya sendiri menahan diri agar tidak berteriak. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dan sosok itu masih di sana. Dan ia tidak pergi. Suasana di dalam rumah semakin mencekam. Hujan deras terus mengguyur menimbulkan suara gemuruh yang bercampur dengan hembusan angin malam yang menggigilkan tulang. Lampu ruang tamu masih menyala. Tetapi bagi Desi, rumah ini terasa lebih gelap dari biasanya. Ia berjongkok di bawah meja, menahan nafas, jantungnya berdetak begitu kencang, hingga terasa hampir meledak di dada. Di luar, suara ketukan di jendela masih terdengar. Tok, 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 tok. Desi, nak, buka pintunya. Ayah kedinginan. Suara itu lebih pelan sekarang. Seperti bisikan yang menusuk langsung ke dalam telinganya. Tapi yang membuat bulu kuduk Desi benar-benar berdiri adalah suara langkah kaki yang terdengar di teras rumah. Bergerak, memutari rumah. Seseorang atau sesuatu sedang berjalan mengitari rumahnya. Desi menutup mulutnya rapat-rapat, takut mengeluarkan suara sekecil apapun. Ia tidak berani bergerak, bahkan sekedar menggeser tubuhnya sedikit saja. Ketakutannya kini semakin nyata. Sosok itu tidak hanya mengetuk pintu, tetapi juga berusaha mencari celah lain untuk masuk. Tiba-tiba, krak, suara mencurigakan datang dari dapur. Seperti ada sesuatu yang bergeser. Desi hampir melompat saking kagetnya. Ia memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya angin. Mungkin hanya angin. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi kemudian, suara itu datang lagi. Krak, krek. Desi membuka matanya perlahan, kepalanya dipenuhi kengerian yang tidak tertahankan. Suara itu terdengar seperti gagang pintu belakang yang dicoba diputar. Jantungnya hampir berhenti. Pintu belakang. Desi hampir lupa kalau pintu dapur punya kunci yang agak longgar. Jika seseorang mencoba memaksanya dengan cukup keras, pintu itu bisa terbuka. Dengan tubuh gemetar, ia merangkak perlahan keluar dari bawah meja, berusaha tidak membuat suara sedikit pun. Matanya terus mengawasi arah dapur, tempat suara itu berasal. Krek, krek. Desi ingin menangis. Ia berharap ini semua hanya mimpi buruk yang bisa segera ia bangun. Tapi dinginnya lantai di bawah telapak tangannya terasa begitu nyata, sama nyata dengan suara-suara aneh yang terus menghantui rumah ini. Lalu, krak,
Pintu dapur bergetar. Desi menahan nafas. Kali ini tidak ada lagi keraguan. Sesuatu di luar sana benar-benar berusaha masuk ke dalam rumahnya. Tangannya langsung merogoh ponsel yang sejak tadi ia pegang erat. Dengan cepat, ia mencoba menelpon ayahnya lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Desi memejamkan mata, menahan isakan yang hampir keluar dari tenggorokannya. Ia kemudian mengalihkan pikirannya mencoba menelpon nomor lain. Ia menekan nomor kontak Pak Rahmat, tetangga sebelah rumahnya. Panggilan tersambung. Desi nyaris menangis lega. Ia menempelkan ponsel ke telinganya berharap tetangganya itu segera menjawab. Tut, tut. Nada sambung berbunyi, tapi tidak ada yang mengangkat. Tok 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 tok. Desi membeku. Suara ketukan itu berasal dari jendela ruang tengah. Dengan sangat pelan ia melirik ke arah jendela. Lampu luar menerangi tiras depan dan dari celah tirai ia bisa melihat siluet seseorang berdiri di balik kaca. Desi hampir menjerit. Sosok itu masih berdiri di sana, basah kuyup oleh hujan. Tapi kali ini ia bisa melihat lebih jelas wajahnya. Ayahnya? Bukan. Ada yang salah dengan wajahnya. Selain tahi lalat yang salah posisi, wajah sosok itu tampak aneh. Seperti seseorang yang meniru wajah ayahnya, tetapi gagal melakukannya dengan sempurna. Proporsinya sedikit tidak simetris dan matanya terlalu hitam, terlalu kosong. Desi menggigit bibir menahan air matanya. Ia ingin kabur, ingin berlari keluar rumah dan berteriak meminta tolong. Tapi bagaimana jika begitu ia keluar sosok itu justru menangkapnya? Ia hanya bisa diam, tetap diam. Sosok itu tiba-tiba tersenyum. Bibirnya yang aneh itu bergerak perlahan membentuk sebuah senyum tipis yang tidak wajar. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ia melihat tangannya. Dari balik jendela, tangan sosok itu perlahan-lahan terangkat. Lalu dengan jari telunjuk yang panjang dan kurus, ia mulai menggaruk kaca jendela. Srek, srek. Suara itu menggores ketenangan malam. Desi hampir histeris, tetapi tubuhnya terasa membeku di tempat. Ia ingin berlari ke dalam kamar, tetapi ketakutan menahannya. Srek, srek. Goresan di kaca semakin panjang. Sosok itu masih menempelkan wajahnya di jendela, tersenyum. Matanya kosong, seperti sedang menikmati ketakutan Desi. Desi tidak tahan lagi. Ia akhirnya mengumpulkan keberanian merangkak cepat ke dalam kamar, mengunci pintu, dan menyelimuti dirinya di dalam lemari pakaian. Di luar, suara hujan masih deras. Tapi Desi tahu satu hal, sosok itu belum pergi. Desi meringkuk di dalam lemari pakaian. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menekan telapak tangannya ke mulut menahan isakan yang hampir lolos dari tenggorokannya. Ruang sempit itu terasa semakin sesak dengan aroma kayu tua yang tercampur dengan keringat dinginnya sendiri. Di luar, suara hujan masih deras. Petir menyambar sekali lagi, menerangi ruangan sesaat melalui celah bawah pintu kamar. Namun, di antara suara hujan dan gemuruh petir, Desi bisa mendengar sesuatu yang lain. Tok 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 tok. Suaranya tidak lagi berasal dari jendela ruang tengah. Kali ini suara ketukan itu datang dari pintu kamarnya. Desi memejamkan mata erat-erat berharap ini semua hanya imajinasinya, tapi suara itu tidak berhenti. Tok 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 tok. Desi, nak, buka pintunya. Ini ayah. Desi menahan nafasnya. Suaranya begitu mirip dengan suara ayahnya. Tapi ia tahu lebih baik daripada mempercayai suara itu. Ia menggenggam ponselnya erat-erat mencoba menghubungi seseorang lagi. Jari-jarinya bergerak cepat meski gemetar. Ia mencoba menelpon bibinya, Tante Rina yang tinggal di kota sebelah. Tut, tut.
Nada sambung berbunyi. Hati Desi dipenuhi harapan. Namun, begitu panggilan tersambung yang terdengar bukan suara bibinya, melainkan suara nafas berat. Dan kemudian, suara yang sama dengan yang ada di balik pintu kamar. Desi, nak, ayah di luar, buka pintunya. Desi langsung menutup teleponnya. Ponselnya hampir jatuh dari tangannya yang basah oleh keringat. Pikirannya kacau. Bagaimana mungkin suara itu muncul di telepon bibinya? Ketukan di pintu semakin keras. Tok 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 tok. Desi, buka pintunya. Desi hampir menjerit. Suara itu berubah. Tidak lagi terdengar seperti suara ayahnya, tetapi lebih dalam, lebih kasar, lebih bukan manusia. Desi bisa melihat bayangan kaki di bawah celah pintu. Bayangan itu tidak diam. Ia bergerak, melonjak-lonjak, bergetar dengan cara yang tidak normal. Desi mulai menangis pelan. Ia merasa tubuhnya lemas, tidak tahu harus bagaimana lagi. Lalu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Gagang pintu mulai berputar. Seseorang atau sesuatu sedang mencoba membuka pintunya. Untungnya Desi sudah menguncinya sejak tadi. Tapi, bagaimana jika... Krak! Pintunya bergetar keras. Desi menutup matanya, tubuhnya menggigil tanpa henti. Ia berharap ini semua berhenti. Dan entah kenapa, harapannya terkabul. Hening. Ketukan di pintu berhenti. Gagang pintu tidak lagi berputar. Tidak ada suara apapun selain hujan di luar. Desi menunggu beberapa detik, kemudian menit. Tidak ada apa-apa. Ia membuka matanya perlahan, mendengarkan dengan teliti. Masih sunyi. Apakah sosok itu sudah pergi? Desi menelan ludah. Ia merasa dadanya sedikit lebih lega meskipun ketakutan belum benar-benar hilang. Namun, saat ia baru saja berpikir untuk keluar dari lemari, sesuatu berbisik tepat di balik pintu kamarnya. Aku tahu. Kau ada di dalam sana, Desi. Suara itu tidak lagi terdengar seperti ayahnya. Desi langsung membekap mulutnya, takut jika ia tanpa sadar mengeluarkan suara. Namun, yang membuatnya semakin ngeri adalah suara cakaran yang tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Srek, srek, seolah ada cakar panjang yang menggores kayu pintunya. Desi ingin pingsan saat itu juga. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Srek, srek, cakaran itu masih berlanjut. Tapi kemudian hujan di luar tiba-tiba mereda. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, suara telepon rumah berbunyi. Desi tersentak. Ia bahkan sudah lupa kalau telepon rumah masih ada di rumah ini. Apakah itu ayahnya yang asli? Tapi telepon itu ada di ruang tamu. Ia harus keluar dari kamarnya untuk menjawabnya. Suara telepon kembali berbunyi. Desi tidak punya pilihan lain. Ia harus mengambil resiko. Dengan hati-hati ia merangkak keluar dari lemari, jantungnya masih berdebar kencang, tetapi ia harus melakukannya. Ia berjalan pelan menuju pintu. Telinganya masih waspada terhadap suara-suara aneh. Tidak ada suara lain selain deringan telepon. Desi menempelkan telinganya ke pintu. Tidak ada suara nafas, tidak ada ketukan, tidak ada cakaran. Apakah sosok itu benar-benar sudah pergi? Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu dan memutarnya pelan. Pintu terbuka sedikit. Desi mengintip keluar. Kosong. Tidak ada siapapun di luar. Dengan langkah hati-hati ia keluar dari kamar, melewati ruang tengah menuju meja telepon yang berada di sudut dekat sofa. Ia menelan ludah, lalu mengangkat gagang telepon yang masih berbunyi dengan tangan yang masih gemetar. Halo? Suaranya hampir tidak terdengar. Di ujung sana terdengar suara nafas berat.
Lalu suara yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. "Desi, nak, ini ayah. Jangan buka pintu untuk siapapun malam ini. Ayah sudah dalam perjalanan pulang sekarang." Jari-jari Desi mencengkram gagang telepon begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ayahnya sudah dalam perjalanan pulang sekarang. Lalu, siapa yang tadi mengetuk pintu rumahnya sepanjang malam? Jari-jari Desi mencengkram gagang telepon semakin erat. Dadanya berdegup kencang, tubuhnya terasa beku seolah darahnya berhenti mengalir. "Ayah?" Suaranya bergetar. "Iya nak, ini ayah. Ayah masih di perjalanan arah pulang. Kamu baik-baik saja kan?" Desi tidak segera menjawab. Matanya membelalak, nafasnya tersengal. Ia melirik ke arah pintu depan yang masih tertutup rapat. Seharusnya ayahnya tidak ada di sini. Tapi tadi ia melihatnya. Sosok yang begitu mirip dengan ayahnya berdiri di teras rumah, mengetuk pintu dan memanggil namanya berulang kali. Tapi ada satu hal yang membedakan, tahi lalatnya. Jadi, siapa yang tadi berdiri di depan pintu? "Desi, kamu masih di sana?" Suara ayahnya terdengar cemas di ujung telepon. Desi menelan ludahnya. Apa yang harus ia katakan? Suara di ujung sana melanjutkan, "Nak, dengarkan baik-baik. Jangan buka pintu untuk siapapun. Ayah akan segera sampai rumah." "Tetapi ya," suara Desi bergetar. Barusan ada seseorang yang mirip ayah di depan rumah. Dan dia memanggilku." Hening. Tidak ada jawaban dari ayahnya, hanya suara nafas berat. "Ayah?" Desi mencoba lagi. Lalu panggilan terputus. Desi menatap gagang telepon dengan perasaan tidak karuan. Apa yang barusan terjadi? Tok 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 tok. Desi tersentak. Ketukan itu kembali dari arah pintu depan. "Desi, nak, ini ayah. Buka pintunya." Tenggorokan Desi terdekat. Suara itu sama persis dengan suara ayahnya di telepon tadi. Tapi sekarang Desi tahu lebih baik. Itu bukan ayahnya. Dengan tangan gemetar, ia berjalan perlahan ke jendela mengintip dari balik tirai. Sosok itu masih ada di sana. Tapi kali ini ia tidak hanya berdiri diam. Sosok itu tersenyum. Senyuman lebar yang tampak tidak manusiawi. Senyuman yang tidak pernah ia lihat di wajah ayahnya. Dan saat Desi melihat lebih dekat, ia merasakan gelombang ketakutan yang lebih besar menghantamnya. Sosok itu, kakinya tidak menyentuh tanah. Ia mengambang. "Bukan, nak. Ayah, kedinginan di luar." Suara itu kembali berbicara. Namun kini suaranya terdengar lain, lebih dalam, lebih serak, lebih bukan manusia. Desi ingin berlari, ingin menjerit, tapi tubuhnya terasa kaku. Kemudian tanpa peringatan, brak, seluruh rumah bergetar. Seolah ada sesuatu yang menabrak pintu dengan keras. Brak, brak, brak. Desi menutup telinganya. Sosok itu mencoba masuk. Ia melangkah mundur dengan nafas terengah-engah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lalu, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Desi melihat dengan jelas dari celah tirai jendela. Wajah sosok itu mulai berubah. Kulitnya meretak, mulutnya menganga lebih lebar, jauh lebih lebar dari ukuran manusia normal. Dan dari dalam kegelapan mulutnya, sesuatu merayap keluar. Tangan hitam kurus dengan jari-jari panjang yang mencakar-cakar udara. Desi menjerit, terhuyung ke belakang. Ia harus pergi dari sini. Ia berlari menuju kamar, mengunci diri di dalam. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia merasa akan pingsan. Tok 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 tok. Sekarang suara ketukan itu ada di pintu kamarnya. "Desi, buka pintunya, nak. Ini ayah."
Desi membekap mulutnya menahan isakannya. Tidak, itu bukan ayahnya, itu bukan manusia. Ia melirik ke ponselnya menelpon seseorang. Ia harus menelpon seseorang. Tangannya yang gemetar berusaha mencari nomor kontak ayahnya. Namun sebelum ia sempat menekan tombol, tiba-tiba suara pintu depan terbuka sendiri. Desi terdiam. Seseorang telah masuk ke dalam rumah. Langkah kaki berat terdengar mendekat di lantai kayu rumahnya. Tok tok tok. Suara itu semakin mendekat, sampai akhirnya berhenti di depan pintu kamarnya. Desi memejamkan matanya erat-erat. Tiba-tiba suara lain terdengar dari luar rumah. "Desi, nak, jangan buka pintunya!" Suara ayahnya. Desi tersentak. Ia segera berlari ke jendela kamar dan melihat keluar. Di depan gerbang, dalam guyuran hujan, berdiri ayahnya yang asli, bersama beberapa tetangga yang tampak panik. Ayahnya berteriak, "Lari Desi, keluar dari rumah!" Tapi bagaimana bisa sosok yang persis seperti ayahnya masih berdiri di depan pintu kamarnya. Desi menoleh ke pintu. Dari celah bawah pintu bayangan kaki terlihat. Tapi bayangan itu memiliki lebih dari 2 kaki dan bergerak, bergetar seolah ada sesuatu yang tumbuh darinya. Desi menjerit, mendorong jendela sekuat tenaga dan melompat keluar. Saat ia mendarat di tanah terdengar suara ledakan besar dari dalam rumah. Jendela kamarnya pecah. Dari dalam rumah terdengar suara pekikan mengerikan, sesuatu yang bukan suara manusia. Desi berlari sekencang-kencangnya ke arah ayahnya. Begitu sampai, ayahnya langsung memeluknya erat. "Syukurlah, kamu selamat." Suara ayahnya bergetar. Desi menangis terseduh-seduh dalam pelukan ayahnya. Ketika ia menoleh ke rumahnya, sosok itu sudah tidak ada. Namun, di depan pintu, di antara pecahan kaca dan hujan yang mengguyur, sesuatu tertulis di lantai kayu. Tertulis dalam goresan panjang, seolah dibuat oleh cakar sesuatu yang bukan manusia. "Jangan percaya matamu, jangan percaya telingamu. Kami masih di sini."